Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Sahabat rajut masih ingat nggak dengan video tutorial cara membuat granny square yang cantik seperti ini? Di video tutorial kami yang sebelumnya, sahabat rajut bisa cek caranya di link yang ini ya. Nah, pada video kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tempat HP yang cantik seperti ini, dan ini dibuat dari granny square yang tadi. Kita akan coba ukur berapa ukuran tas HP ini. Untuk tingginya kurang lebih sekitar 21,5 cm. Dan untuk lebarnya berukuran kurang lebih 10 cm. Nah, di video tutorial ini kami juga ingin share bagaimana tips dan trik supaya hasil granny square-nya lebih rapi. Untuk talinya ini kita bisa ikat seperti ini atau kencangkan, jadi hasilnya seperti ini. Oke sahabat rajut, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih. Untuk membuat tempat HP ini, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, kita gunakan benang polycherry ya. Kita gunakan dua warna, ungu salem dan juga putih natural. Lalu untuk hakpen, di sini kita pakai ukuran 3/0 atau 2,0 mm. Untuk merapikan, kita siapkan juga gunting dan korek api. Di sini ada meteran untuk mengukur hasil project kita nantinya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buat magic ring terlebih dahulu. Hakpen dari belakang, ambil benang, kunci dengan satu rantai. Lalu untuk round pertama kita akan buat 4 DC dan satu rantai sebanyak 4 kali. Di sini saya membuat pengganti DC. Terhitung sebagai 1 DC di sini. Nah, jadi di sini saya sudah punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 DC. Kemudian kita buat satu rantai. Kita ulangi, membuat 4 DC lagi. 1, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita ada 3 serat di sini. 2 jadi 1, tersisa 2, jadikan 1. 3, 4 DC, 1 rantai. Kita ulangi lagi ya,
Ini tali pendeknya bisa kita lepas, tarik. Nah, saya akan kembali setelah membuat ini sejumlah 4 kelipatan motif. Oke, seperti ini hasil jadinya. 4 DC dan 1 rantai sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Kita lakukan lagi sampai bertemu dengan ruang 1 rantai. Oke, saya sudah berada di ruang 1 rantai, dan ini yang diselip hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ganti warna benang. Kita akan buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita selip masuk ke sini, kunci dengan 1 rantai. Oke, lalu di ruang 1 rantai ini kita akan buat 4 DC, 1 rantai, dan 4 DC. Saya akan membuat pengganti DC dulu. Dua serat jadikan 1, lalu tambahkan 1 rantai. Oke, kita tambahkan lagi 3 DC. Tiga, 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 DC. Lalu kita buat 1 rantai, dan di lubang yang sama kita buat 4 DC lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Selanjutnya, tanpa membuat 1 rantai, kita langsung buat pengulangan pola di lubang rantai berikutnya. Oke, ini dia hasil jadi untuk round kedua setelah pengulangan pola 4 DC, 1 rantai, dan 4 DC sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Masih dengan benang yang warna sama, kita akan kembali membuat 4 DC di lubang antara ini. Jadi kita kembali ambil benang, tarik agak panjang, kita buat pengganti DC, terhitung 1 DC, dua, 3, 4. Nah, di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 DC. Untuk DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian pojok lagi dengan membuat 4 DC
1 CH dan 4 DC. Kali ini saya menggunakan benang yang warna putih. Oh iya, sebelumnya untuk benang yang ungu kita ikutkan ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu rantai, satu, dua, tiga. Nah, di sini DC terakhir yang warna putih kita selesaikan dengan yang warna ungu. Oke, kita lanjut. Putih kita ikutkan masuk di ruang antara dan buat 4 DC. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, kita sudah menyelesaikan round ketiga di sini. Hasilnya seperti ini. Jadi yang warna ungu membentuk kotak di sini. Selanjutnya, karena kita akan masih menggunakan benang warna putih, jadi di sini yang terakhir saya selesaikan dengan benang yang warna putih tetap. Lalu kita lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang antara yang ada di sini. Kita ikutkan benang yang warna ungu. Masuk. Ambil benang. Tarik agak panjang. Di sini kita buat pengganti DC. Oke, sudah ada 1. Kita tambahkan 3 lagi. 2, 3, 4. Kita menuju ruang antara yang satunya. Ambil benang dan buat 4 DC di sini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya, DC yang terakhir ini kita selesaikan dengan benang yang warna ungu. Dan buat di bagian sudut.
4 DC, 1 rantai, dan 4 DC lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round keempat. Selanjutnya kita lakukan slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita akan lanjut mengerjakan round kelima. Kita ikutkan benang yang warna putih di belakang, masukkan hakpen, ambil benang. Di sini kita buat pengganti DC lagi, 1. Selanjutnya buat 4 DC di lubang yang sama, 3. Nah, di DC yang keempat kita selesaikan dengan benang yang warna putih. Di sini sudah ada 2 kotak warna putih, berarti di sini kita buat 1 kotak warna putih untuk membentuk garis sudutnya, sama seperti bagian ini. Nah, di sini kan ada benang yang ngikut tadi di bawah, serat yang ini. Jadi kita masuknya di situ. Oke, supaya hasil jadi bagian dalam atau bagian belakang juga rapi. Untuk bagian sudut, oke, seperti ini hasil jadinya. Kita akan lanjutkan 1 putaran ya.
Nah, ini hasil jadinya untuk round kelima. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam, masih dengan cara yang sama. Di sini masuk ke ruang antara, kita buat 4 DC dengan benang yang warna putih. Selanjutnya, di sini sesuai garis warna ungu, di lubang antara berikutnya kita buat 4 DC dengan benang warna ungu. Kita buat juga di ruang antara sebelahnya. Kita beralih ke warna putih. Dan untuk sudut kita berganti ke warna ungu lagi. Jadi di sini untuk round ke-6 jumlah 4 DC-nya di sisi ada 4. 1 2 3 4. Lalu kita akan buat bagian sudut lagi. 4 DC, 1 rantai dan 4 DC. Oke, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan hingga round ke-6. Ukuran granny square ini untuk round ke-6 lebarnya 10 cm. Sahabat rajut bisa juga menambahkan 1 putaran lagi supaya hasil granny-nya di sini pas 1, jadi pas sudut seperti ini. Tapi untuk saya kali ini selesai di round ke-6 ini saja. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadinya lebih flat jika dibandingkan dengan yang ini. Jadi di sini bedanya kalau kita menggunakan benang ply kecil dan hakpen yang lebih kecil. Kita isi dengan 4 DC, hasilnya lebih flat jika dibandingkan dengan yang hanya isi 3 DC per kotaknya. Tips yang pertama, setelah mengerjakan round pertama seperti ini, saat kita mengerjakan round kedua,
kita akan berganti benang dengan benang yang warna ungu. Nah, di sini supaya hasilnya lebih rapi, tidak terjadi hal seperti ini, maka saat mengerjakan round kedua, lebih baik benang warna putihnya ikut. Jadi di sini kita buat dulu satu rantai untuk mengunci. Lalu kita buat pengganti DC. Kita buat dalam lubang yang sama 4 DC, 1 rantai dan 4 DC. 3, 4. Lalu 1 rantai dan 4 DC lagi. 1, 2, 3, 4. Ini adalah sudut kita. Lalu kita akan mengerjakan di sudut yang satunya lagi. Di ruang 1 rantai ini, benang putih ini kita ikutkan. Seperti waktu mengerjakan tapestry. Nah, ini dia hasil jadi round kedua jika benang di round pertama ikut. Hasilnya akan lebih rapi. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan round kedua ini. Untuk tips yang kedua adalah saat naik benang yang ikut, kita sertakan juga waktu melakukan slip stitch di DC yang pertama. Jadi tidak seperti ini, benangnya ditinggal, tapi benangnya diikutkan. Baru kita lakukan slip. Nah, di sini kita bisa lanjut mengerjakan round ketiga. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ketiga. Kita akan coba ulangi tips yang kedua pengerjaannya. Di sini sebelum melakukan slip di DC yang pertama, kita ikutkan benang yang warna ungu. Baru kita lakukan slip. Oke, supaya hasilnya lebih rapi. Kita akan lanjutkan terus mengerjakan granny square ini hingga round kelima. Nah, ini hasil jadi untuk round kelima setelah saya menerapkan tips 1 dan 2. Hasilnya lebih rapi untuk bagian belakangnya dibandingkan dengan yang granny sudah saya buat di video sebelumnya. Oke, setuju nggak? Tips yang ketiga adalah bagaimana cara menyambungkan granny square dengan jumlah 5 round di sini ke granny square yang sudah berjumlah 6 round.
Jadi di sini kita akan selesaikan dulu round kelima. Slip stitch. Lalu kita buat 4 DC dengan benang yang warna putih di ruang antara yang di sini. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, tetap kita jadikan satu dengan benang yang warna ungu. Sebelum membuat warna ungu di ruang antara berikutnya, kita posisikan sesuai dengan round yang keenam di granny yang sudah lengkap ini. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch di ruang antara kotak warna putih dan ungu. Saya ulangi ya. Dari jarak dekat, sisi buruk ketemu sisi buruk. Nah, kita lakukan slip stitch di sini. Lalu kita mulai buat 4 DC di sini dengan yang warna ungu. 1, 2, 3, 4. Samakan lagi. Di ruang antara kita buat slip stitch lagi. Di lubang berikutnya satu, 2, 3, 4. DC keempat kita satukan dengan benang yang warna putih. Paskan, lalu buat slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Sekarang kita buat 4 DC dengan benang yang warna putih. Tiga, 4. Ganti warna benang lagi. Paskan, lakukan slip stitch di ruang antara. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian sudut. Satu, dua, tiga, 4 DC. Setelah membuat 4 DC di bagian sudut tanpa membuat satu rantai, kita langsung slip stitch di ruang satu rantai yang ada di sudut. Oke, kita lanjut membuat 4 DC di lubang yang sama.
Hasilnya seperti ini di bagian sambungan. Kita lanjut mengerjakan round ke-6 hingga selesai. Setelah menyelesaikan putaran round ke-6, hasilnya seperti ini. Di sini kita sudah bertemu lagi dengan bagian sudut. Kita akan gabungkan dengan slip stitch. Lalu kita buat 4 DC lagi di sini. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Di sini kita akan satukan dengan slip stitch terlebih dahulu. Lalu kembali ke ruang 1 DC. Maksud saya ke DC yang pertama. Kita lakukan slip stitch ke DC pertama. Lalu kita bisa potong benangnya. Kita rapikan. Ke arah belakang. Oke, di sini panel 1 dan 2 sudah berhasil disatukan. Langkah selanjutnya kita akan buat granny square lagi sejumlah 5 round, lalu satukan di bagian ini 1, 2, 3 untuk menyelesaikan round ke-6-nya. Kemudian buat satu lagi, jadi kita masih butuh 2 granny dengan ukuran 5 round ya, dan nanti granny yang terakhir kita satukan di bagian sini, granny yang ketiga di sini dan di sini. Cara menyatukannya sama dengan tips ketiga ini tadi, dengan lakukan slip stitch dan sisakan satu lubang di sini untuk memasukkan HP-nya. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya menyatukan keempat panel granny square. Sini kita bisa masukkan HP-nya. Selanjutnya kita akan memberikan tambahan untuk bagian atas. Di sini saya pakai benang yang warna putih. Kita akan buat 4 DC di setiap ruang antara ini. Untuk yang bagian tengah, kita masuknya di sini.
Nah, di sini saya sudah selesai membuat satu baris warna putih di bagian atas. Selanjutnya saya akan tambahkan 2 baris DC. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Oke, saya sudah selesai membuat 2 baris DC-nya. Selanjutnya, karena ini akan jadi sling bag, kita akan buat handle panjangnya. Jadi, karena di sini kita berhenti di bagian tengah pas, kita akan buat 4 DC bolak-balik untuk handle-nya. Untuk pengganti DC di sini teman-teman juga bisa pakai 3 rantai. Tiga, 4 DC, 1 rantai, kita balik. Saya buat pengganti DC di lubang pertama, lalu 1 DC di 3 lubang berikutnya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat tali panjangnya. Selanjutnya kita akan gabungkan handle atau strap ini ke badan dompet atau badan tasnya. Saya akan jahit menggunakan tusuk SC. Kita posisikan dulu talinya, jangan sampai melintir. Lalu kita posisikan 4 DC yang ada di sini sejajar dengan 4 DC yang ada di bagian sisi sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa buat SC di sebelahnya. Nanti ini akan kita jahit setelah selesai 1 putaran. Kalau misal punya teman-teman posisinya ada di sebelah sini, berarti bisa langsung dijahit dengan SC di sininya. Karena ini punya saya di sebelah sini terakhirnya, jadi di sini saya buat SC keliling dulu. Nah, di sini saya sudah selesai memotong dan merapikan sisa benangnya. Selanjutnya untuk mempermanis, saya ingin buat tali untuk bagian sini. Kali ini saya pakai benang yang warna ungu. Kita buat simpul terlebih dahulu, lalu 1 rantai. Di 1 rantai ini kita akan buat 5 DC. Di sini 3 rantai pertama sebagai pengganti DC. Kita tambahkan lagi. Tiga, 4, 5. Sudah jadi 5 DC. Lepas hakpen, masuk ke DC yang pertama, kita gabung.
Lalu kita buat 3 rantai, selip ke rantai pertama lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita membuat tusuk popcorn. Selanjutnya kita buat sejumlah rantai sesuai panjang yang kita inginkan. Di sini saya sudah selesai membuat 110 rantai. Lalu di ujung yang satu kita buat tusuk popcorn lagi, sama seperti ujung yang satunya. Kita buat 3 rantai pengganti DC, masuk di rantai keempat, sudah jadi 5 DC. Kita kembali ke DC pertama seperti ini, buat 3 rantai lagi, selip di lubang yang sama dengan yang kita isi tusuk popcorn. Selanjutnya kita buat slip stitch di sepanjang rantai. Kita masukkan hakpen ke 1 serat benang aja. Kita lakukan sampai ujung ya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya melakukan slip stitch di sepanjang rantai. Talinya jadi lebih tebal. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya saya akan pasangkan ke tas HP ini. Saya akan masukkan ke bagian baris DC yang kedua di sini. Nah, di sini saya sudah selesai pasangkan talinya. Akhirnya saya posisikan seperti ini, karena tadi kalau pas tengah nggak cocok. Ini talinya nggak bisa pas luar. Nah, kita akan coba masukkan HP di sini. Oke. Kita juga bisa bawa uang ya di sini. Teman-teman juga bisa menambahkan furing. Kita ikat. Kita bisa tarik kencang aja. Penampilannya jadi seperti ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas HP dari Granny Square yang cantik ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.